Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan pembahasan soal situasi kerja sederhana dalam bidang guru bahasa Indonesia ya. Soal yang pertama, dalam pembahasan tentang unsur intrinsik cerpen, Anda menggunakan sebuah cerpen populer sebagai contoh. Seorang siswa, Tito, bertanya tentang bagaimana konflik dalam cerpen tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana Anda akan merespon? Mengapresiasi keinginan tahuan Tito dan mendiskusikan bagaimana konflik dalam cerpen bisa merefleksikan realitas sosial. Mengatakan kepada Tito bahwa literatur dan kehidupan nyata sebaiknya tidak dicampur adukan. Mengajak siswa lain untuk berbagi pendapat dan interpretasi mereka mengenai konflik dalam cerpen tersebut. Menyarankan Tito untuk memfokuskan pertanyaannya pada analisis literatur saja. Jawabannya yang paling tepat adalah mengapresiasi keinginan Tito dan mendiskusikan bagaimana konflik dalam cerpen bisa merefleksikan realitas sosialnya. Soal yang kedua. Ketika membahas tentang gaya bahasa, Anda memberikan contoh kalimat dengan majas perbandingan. Seorang siswa, Rani, memberikan contoh kalimat lain, namun Anda ragu apakah itu benar-benar menggunakan majas perbandingan. Bagaimana Anda akan merespon? Mengakui bahwa Anda tidak yakin dan bersama-sama dengan kelas mencari referensi untuk memverifikasinya. Menegur Rani dan mengatakan bahwa contohnya salah tanpa memeriksa lebih lanjut. Mengajak siswa lain untuk memberikan pendapat mereka mengenai kalimat yang diberikan Rani, memuji Rani atas inisiatif dan berjanji akan memberikan kebenaran contoh tersebut setelah pembelajaran. Jawaban yang paling tepat yaitu mengakui bahwa Anda tidak yakin dan bersama-sama dengan kelas mencari referensi untuk memverifikasinya. Benar ya? Soal yang ketiga. Dalam kelas menulis esai, Anda memberi tugas kepada siswa untuk menulis tentang pengalaman pribadi. Siswa Fajar tampak kesulitan karena merasa tidak memiliki pengalaman yang menarik untuk ditulis. Bagaimana Anda akan merespon? Mendorong Fajar untuk menulis tentang hal-hal sederhana sehari-hari yang mungkin memiliki makna lebih dalam. Mengatakan kepada Fajar bahwa setiap orang pasti memiliki pengalaman yang bisa ditulis. Menyarankan Fajar untuk berkolaborasi dengan temannya menulis esai bersama, mengabaikan kesulitan Fajar dan fokus kepada siswa lain yang sudah mulai menulis. Jawabannya itu mendorong untuk Fajar menulis tentang hal-hal sederhana sehari-hari ya, yang mungkin memiliki makna lebih dalam. Soal yang keempat. Selama pembahasan tentang jenis-jenis teks, Anda memberikan contoh tentang teks deskriptif. Seorang siswa, Lila, bertanya apakah iklan produk dapat dianggap sebagai teks deskriptif. Bagaimana Anda akan merespon? Menjelaskan bahwa iklan produk biasanya mengandung unsur deskriptif, namun tujuannya berbeda dengan teks deskriptif yang murni. Menolak pendapat Lila dengan tegas dan mengatakan bahwa iklan bukan teks deskriptif. Mengajak kelas untuk mendiskusikan dan menilai apakah iklan bisa dianggap sebagai teks deskriptif, menghargai pendapat Lila dan memberikan tugas tambahan untuk menganalisis iklan sebagai teks deskriptif. Jawaban yang paling benar yaitu menjelaskan bahwa iklan produk biasanya mengandung dua unsur deskriptif, namun tujuannya berbeda dengan teks deskripsi murni. Oke, soal yang kelima. Selama kelas membaca puisi, Anda menyajikan sebuah puisi klasik yang mengandung bahasa lama. Siswa Andi menunjukkan ketidaknyamanannya dengan bahasa tersebut dan menyarankan menggunakan terjemahan modern. Bagaimana Anda akan merespon? Menjelaskan pentingnya pemahaman bahasa asli dalam puisi dan menawarkan bantuan ekstrak kepada Andi setelah kelas. Menyetujui pendapat Andi dan mengganti bacaan dengan terjemahan modern. Mengajak diskusi kelas untuk melihat pendapat siswa lain tentang masalah tersebut, mengkritik Andi karena tidak menghargai keindahan bahasa asli puisi. Jawaban yang paling benar yaitu menjelaskan pentingnya pemahaman bahasa asli dalam puisi dan menawarkan bantuan ekstra kepada Andi setelah kelas ya, pembelajaran berakhir.
Baik, soal yang ke-6. Saat menjelaskan teknik penulisan cerpen, Anda meminta siswa untuk menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Namun, Bina menulis cerita yang terlalu pribadi dan sensitif yang bisa menimbulkan masalah jika dibaca oleh siswa lain. Bagaimana Anda akan merespon? Mendiskusikan isi cerpen dengan Bina secara pribadi dan menyarankan beberapa perubahan, mengabaikan konten sensitif dan memberikan nilai berdasarkan teknis penulisan, menunjukkan cerpen Bina di tengah kelas sebagai contoh tanpa membahas kontennya, menolak cerpen Bina dan memintanya menulis ulang dengan topik yang berbeda. Jawabannya yaitu mendiskusikan isi cerpen dengan Bina secara pribadi dan menyarankan beberapa perubahannya. Baik, ke soal yang ke-7 dalam pembelajaran tentang struktur teks eksposisi, Anda memberikan contoh teks tentang masalah kehidupan. Siswa Chandra bertanya tentang relevansi masalah tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda akan merespon? Menjelaskan hubungan antara masalah lingkungan dengan kehidupan sehari-hari yang pentingnya kesadaran lingkungan. Mengatakan kepada Chandra untuk fokus pada struktur teks bukan kontennya. Mengajak siswa lain untuk berbagi pendapat atau pandangan mereka tentang relevansi masalah lingkungan. Menyarankan Chandra untuk melakukan riset sendiri tentang topik tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu menjelaskan hubungan antara masalah lingkungan dengan kehidupan sehari-hari dan pentingnya kesadaran lingkungan. Baik, ke soal yang ke-8. Ketika membahas tentang diksi dalam sastra, Anda menggunakan beberapa kalimat yang tidak dikenal oleh siswa. Siswa Dian mengungkapkan kesulitannya memahami kata-kata tersebut. Bagaimana Anda akan merespon? Memberikan definisi kata-kata tersebut dengan memberikan contoh kalimat, menyuruh Dian untuk mencari arti kata-kata tersebut sebagai PR, menanyakan kepada siswa lain apakah mereka juga merasa kesulitan, dan jika banyak yang setuju, mengganti kata-kata tersebut dengan yang lebih dikenal, mengkritik Dian karena tidak proaktif dalam meningkatkan perbendaharaan kata. Jawaban yang paling benar adalah memberikan definisi kata-kata tersebut dan memberikan contoh kalimatnya ya. Baik, ke soal yang ke-9. Selama mengajarkan kaidah bahasa Indonesia, Anda menemukan salah satu siswa Eka menggunakan istilah bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa benar dalam tugasnya. Bagaimana Anda akan merespon? Menegur Eka di depan kelas dan menunjukkan kesalahannya kepada semua siswa, mendiskusikannya secara pribadi dengan Eka, memberitahu kesalahannya dan menyarankan perbaikan, mengabaikan kesalahan Eka dan memberikan nilainya berdasarkan bagian lain dari tugasnya, mengajak kelas untuk berdiskusi tentang perbedaan antara bahasa gaul dan kaidah bahasa resmi ya. Jawaban yang paling benar yaitu mendiskusikan secara pribadi dengan Eka, memberitahu kesalahannya dan mengarahkan ke perbaikannya. Baik, ke soal yang ke-10. Ketika membahas tentang prosa, Anda memberi tugas kepada siswa untuk menganalisis cerita pendek karya sastra ternama. Siswa Pajar mengakui kesulitan memahami cerita tersebut karena bahasanya yang berat. Bagaimana Anda akan merespon? Memberi Pajar sumber tambahan yang lebih mudah dan ringkas mengenai cerita tersebut, mengkritik Pajar karena tidak berupaya keras membaca dan memahami cerita tersebut, mendorong Pajar untuk membaca bersama teman-temannya dan mendiskusikannya bersama, menyarankan Pajar untuk fokus pada bagian cerita yang dia pahami dan menganalisanya. Jawaban yang paling benar adalah memberikan Pajar sumber tambahan yang lebih mudah atau ringkas tentang cerita tersebut ya. Baik, ke soal yang ke-11. Selama kelas debat tentang topik kontroversial dan literatur, siswa Gina tampak tidak nyaman dengan argumen yang disampaikan oleh temannya menjadi emosional. Bagaimana Anda akan merespon? Menghentikan debat, mengalihkan topik diskusi, mendekati Gina, memberi dukungan dan menanyakan apakah dia ingin melanjutkan atau keluar sebentar dari kelas, mengkritik Gina karena tidak dapat mengendalikan emosinya di depan kelas, mengajak seluruh kelas untuk refleksi singkat tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain. Jawabannya adalah mendekati Gina, memberi dukungan, menanyakan apakah dia ingin melanjutkan atau keluar sebentar dari kelas ya. Baik, ke soal yang ke-12. Pada saat mengajarkan puisi, Anda memberi tugas kepada siswa untuk membuat puisi sendiri. Siswa Hani membuat puisi tema dan isinya tampak sangat pribadi dan mendalam. Bagaimana Anda merespon? Mengaspirasi karya Hani dan memberikan feedback positif atas keberanian dan kedalaman puisinya,
Mengabaikan isi puisi dan hanya memberikan feedback berdasarkan teknik penulisan, menyarankan Hani untuk tidak terlalu pribadi dalam menulis karyanya di kelas, mengajak Hani untuk berbicara setelah kelas, memberikan dukungan, menanyakan apakah dia ingin berbagi lebih lanjut. Jawaban yang paling benar adalah mengapresiasi karya Hani dan memberikan feedback positif atas keberanian dan kedalaman puisinya ya. Baik, ke soal yang ke-13. Anda baru saja mengajarkan kelas tentang keunikan bahasa daerah dan dialek di Indonesia. Siswa Indra berkomentar bahwa menurutnya bahasa daerah tidak lagi relevan di era digital saat ini. Bagaimana Anda merespon? Menyatakan setuju dengan Indra dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia nasional lebih penting, menjelaskan pentingnya pelestarian bahasa daerah dan bagaimana teknologi bisa membantu dalam pelestariannya, mengajak siswa lain untuk memberikan pendapat mereka tentang komentar Indra, mengkritik Indra karena tidak menghargai warisan budaya Indonesia. Jawabannya adalah menjelaskan pentingnya pelestarian bahasa daerah dan bagaimana teknologi bisa membantu dalam pelestariannya ya. Baik, ke soal yang ke-14. Ketika mengajarkan tentang teknik wawancara, Anda meminta siswa untuk berlatih melakukan wawancara dengan teman sebangku. Siswa Joko tampak enggan karena merasa malu. Bagaimana Anda merespon? Menyarankan Joko untuk hanya mendengarkan temannya dan membuat catatan tanpa harus berbicara. Mendorong Joko untuk keluar dari zona nyamannya dan mengingatkannya pentingnya keterampilan berkomunikasi ya. Atau menggantikan pasangan Joko dengan siswa lain yang mungkin membuatnya lebih nyaman, menegur Joko karena tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas kelas. Jawabannya itu mendorong Joko untuk keluar dari zona nyamannya dan mengingatkannya pentingnya keterampilan berkomunikasi ya. Baik, soal yang ke-15. Dalam pembelajaran tentang genre sastra, Anda menemukan siswa Karina mencoba membaca novel luar negeri yang bukan bagian dari kurikulum. Bagaimana Anda akan merespon? Meminta Karina untuk menyimpan bukunya dan fokus pada materi yang diajarkan, mengajak Karina untuk membandingkan genre novel yang dia baca dengan genre sastra Indonesia, mengabaikan Karina dan melanjutkan pembelajaran, mengkritik Karina karena tidak mematuhi aturan kelas. Jawabannya adalah mengajak Karina untuk membandingkan genre novel yang dibaca dengan genre sastra Indonesia ya. Oke, lanjut ke soal yang ke-16. Saat kelas mendiskusikan karakter dalam sebuah cerita, siswa Lina memberikan interpretasi yang berbeda dari apa yang Anda ajarkan. Interpretasinya tampak mendalam dan berbeda. Bagaimana Anda merespon? Mengapresiasi pendapat Lina dan meminta siswa lain untuk merenungkan pendapat tersebut, mengatakan pada Lina bahwa interpretasinya salah dan menunjukkan bagian buku yang mendukung pandangan Anda. Membuka diskusi kelas untuk melihat interpretasi mana yang lebih banyak diterima siswa, mengabaikan komentar Lina dan melanjutkan pembahasan sesuai rencana awal. Jawabannya mengapresiasi pendapat Lina ya, dan meminta siswa lain untuk merenungkan pendapatnya tersebut. Merenungkan pendapat tersebut ya. Soal yang ke-17. Dalam mengajarkan tentang sejarah sastra Indonesia, Anda menggunakan metode ceramah. Setelah beberapa menit, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampak bosan dan tidak antusias. Siswa Malik bahkan tertidur di bangkunya. Bagaimana Anda akan merespon? Menghentikan pembelajaran sejenak dan memberikan kesempatan istirahat singkat untuk seluruh kelas, mendekati Malik dan menegurnya di depan kelas agar siswa lain tidak mengikuti perilakunya, mengganti metode mengajar dengan aktivitas diskusi atau tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi siswa, mengabaikan Malik dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Jawabannya itu mengganti metode mengajar dengan aktivitas diskusi atau tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi siswa ya. Baik, ke soal yang ke-18. Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membuat esai tentang tokoh sastra favorit mereka. Saat mengkoreksi, Anda menemukan esai Nina tampak disalin dari internet. Bagaimana Anda merespon? Menegur Nina di depan kelas dan memberinya nilai 0 untuk tugas tersebut, mendiskusikannya secara pribadi dengan Nina, memberitahu dugaan Anda dan memintanya untuk menjelaskan, memberikan kesempatan kepada Nina untuk mengulang tugas dengan topik yang berbeda, mengajak seluruh kelas untuk mendiskusi tentang pentingnya kejujuran dan dampak plagiarisme. Jawaban yang paling tepat yaitu mendiskusikan secara pribadi dengan Nina,
memberitahu dugaan Anda dan meminta penjelasannya. Benar ya? Soal yang ke-19, dalam kelas membaca, Anda meminta siswa untuk membaca teks lantang di depan kelas. Siswa Oka tampak gugup dan meminta untuk dibebaskan dari tugas tersebut karena dia memiliki gangguan bicara. Bagaimana Anda akan merespon? Mengizinkan Oka untuk tidak membaca dan memberikan tugas lain yang sesuai dengan kemampuannya, mendesak Oka untuk mencoba membaca meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat, memberikan dukungan moral kepada Oka dan memberikan pilihan untuk membaca di depan kelas atau hanya di depan Anda setelah mengajar, menegur Oka karena tidak bisa atau tidak memberitahu Anda lebih awal tentang kondisinya. Jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah mengizinkan Oka untuk tidak membaca dan memberikan tugas lain yang sesuai dengan kemampuannya. Soal yang terakhir, saat menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat, Anda diminta siswa untuk memberikan contoh kalimat. Prita memberikan contoh yang menyinggung salah satu temannya. Bagaimana Anda merespon? Memuji Prita atas contohnya tanpa menyoroti konten kalimatnya. Menegur Prita dan mengingatkan untuk selalu menghormati teman-temannya. Menegur Prita untuk meminta Prita untuk meminta maaf dan meminta siswa lain untuk memberikan contoh yang lebih sesuai, mengabaikan komentar Prita dan menjelaskan dan melanjutkan pembelajaran. Jawabannya yaitu menegur Prita dan mengingatkannya untuk selalu menghormati teman-temannya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.